Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi akramana bi ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmatun iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sekaligus nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita itu melaksanakan kewajiban salat Jumat. Semoga amal-amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa beberapa hari yang lalu kita sudah memasuki bulan yang mulia. Bulan yang mulia karena manusia yang mulia, bukan karena bulannya yang mulia, akan tetapi karena ada manusia yang mulia, sehingga bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat untuk kita, di mana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan untuk kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai akhlak termulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW dengan berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya dalam diri engkau wahai Muhammad ada akhlak yang sungguh mulia. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, beliau adalah terjemahan daripada Al-Quran. Kita lihat bagaimana dalam Al-Quran, semua isi Al-Quran berada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu kalau kita mau menjabarkan, menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad yang mulia, sungguh tidak akan cukup waktunya. Akan tetapi hari ini, pada saat ini saya sebagai khatib akan menjelaskan sedikit bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit, sehingga tambah mencintai Nabi Muhammad. Karena demi Allah, amalan-amalan kita selama ini mungkin saja diisi, dicampur dengan kesombongan, dicampur dengan ketidakikhlasan, akan tetapi yang kita harapkan satu, yaitu adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu bagaimana bisa kita mendapatkan syafaat dari Nabi? Yaitu diantaranya adalah mengenal Nabi, mencintai Nabi, sehingga kita dapat bersama baginda Nabi Muhammad di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW sehingga bisa kita ikuti, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah SWT, katakan Muhammad, kalau kalian semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Allah mengajarkan kepada Nabi supaya siapapun yang cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mengikuti Nabi berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yuhibbukumullah, Allah SWT akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka dari itu, wa min akhlaqihi, di antara akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, beliau adalah azizun alaihi ma anittum, beliau itu
adalah orang yang akan merasa sedih terhadap penderitaan kita semua, terhadap penderitaan umatnya. Nabi tidak ingin umatnya itu merasa menderita, sampai-sampai banyak hal yang diringankan oleh Nabi, meminta kepada Allah agar supaya umatnya ringan, tidak terasa berat. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi Muhammad sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan untuk kita semua, sehingga Nabi berjuang bagaimana supaya kita kenal dengan Allah, bagaimana supaya kita iman kepada Allah SWT, bagaimana supaya kita selamat. Dan diantaranya lagi sifat Nabi, bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi Muhammad sangat belas kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Maka banyak sekali cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya sampai Nabi Muhammad akan wafat pun yang dipikirkan masih kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, sementara kita sebagai umatnya. Pernahkah sebentar saja kita memikirkan Nabi Muhammad, bagaimana biar Nabi Muhammad cinta kepada kita, bagaimana biar Nabi Muhammad bergembira dengan kita sebagai umatnya? Maka dari itu mari kita sama-sama ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat sayang terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai-sampai diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkhidmah kepada Nabi, saya membantu Nabi asyra sinin, selama 10 tahun. Karena beliau pada waktu umur 10 tahun dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim, dipasrahkan kepada Nabi untuk khidmah kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dirasakan oleh Anas bin Malik selama 10 tahun khidmah kepada Nabi? Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, maqala li uffan qattu, demi Allah, Rasulullah selama 10 tahun saya berkhidmah kepada beliau tidak pernah mengatakan uff. Uff itu istilahnya bahasa kitanya aduh, atau menunjukkan kepada kekecewaan, tidak pernah sama sekali. Wala qala li syai'un lima fa'alta kada, dan demi Allah Nabi Muhammad sekalipun selama 10 tahun tidak pernah mengatakan kepada saya sebagai pembantu, kenapa kamu lakukan ini? Wala halla fa'alta kada, dan kenapa kamu tidak melakukan ini? Tidak pernah sedikit pun terucap dari Nabi Muhammad SAW ucapan seperti ini. Di antara akhlak Nabi dikatakan, qala Sayyid Ja'far Al-Barzanji rahimahullah, sahibul Maulid Al-Barzanji, beliau mengatakan, wa naul habib alladhi hasunat tiba'uhu wa sajayahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah yang mana wataknya sungguh baik dan juga budi pekertinya sangat luhur. Wa yajlisu ma'ahum, di mana dikatakan wa yuhibbul fuqara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada orang-orang fakir. Tidak seperti kita, kadang baru kaya sedikit saja sudah tidak mau menengok kepada tetangga-tetangga kita yang fakir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang mulia tapi masih cinta kepada fuqara wal masakina, dan juga cinta kepada fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum, bahkan beliau duduk bersama orang-orang fakir miskin. Wa ya'udu mardahum, dan apabila ada orang-orang fakir yang dan miskin itu sakit, maka beliau akan menjenguknya. Wa yushayyi'u janaizahum, dan bahkan beliau akan mengantarkan jenazah fakir miskin. Ada sebagian orang, bahkan mohon maaf ustadz, kiai, kalau yang meninggal dunia itu orang yang fakir, dia pura-pura sibuk. Ini berarti tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi justru lebih cinta kepada fuqara masakin dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semuanya. Wala yahqiru faqiran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah sekalipun mencemooh orang-orang fakir. Wa yata'allafu ahla syaraf, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang menyukai orang-orang yang mulia. Wa yukrimu ahlal fadli, dan juga Nabi Muhammad selalu menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Jadi orang-orang fakir diambil oleh Nabi, didekati oleh Nabi. Begitupun orang-orang yang mulia didekati oleh Nabi. Wa yamzahu, dan diantaranya Nabi Muhammad SAW juga beliau bercanda seperti kita. Akan tetapi bercandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya sesuai dengan wahyu dan tidak berdusta. Sebagaimana kita tahu ceritanya seorang nenek-nenek yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
apakah di surga ini ada orang yang seperti saya? Maka Nabi mengatakan tidak ada. Sehingga nenek-nenek menangis menitikkan air mata sedih karena tidak bisa masuk surga. Nabi sambil tersenyum mengatakan, bukan berarti engkau tidak ada wahai nenek, akan tetapi orang yang sudah tua wajahnya ketika masuk surga nanti akan berubah menjadi umur 30 tahun wajahnya. Semua ahli surga wajahnya seperti orang yang 30 tahun akan kembali menjadi muda. Ini candaan dari Nabi, akan tetapi memang betul kenyataannya seperti itu. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa kal yakut bainal hajari wala yaqulu illa haqqan. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata terkecuali yang hak, terkecuali yang benar. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan Nabi selalu mengawali ucapan salam kepada setiap orang yang bertemu dengannya. Inilah di antara akhlak Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya kalau kita sifatkan akhlak Nabi tidak akan selesai siapapun orangnya. Sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusafi. Beliau mengatakan siapapun orangnya yang ahli, yang hebat mensifati Nabi Muhammad SAW akan mensifati Nabi terus. Yafna zaman, waktunya habis sampai dia mati. Sementara wafihi malam yusafi, dalam diri Nabi pasti ada sifat-sifat yang belum pernah diceritakan. Saking luasnya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pada hari ini, pada bulan ini sebagai momen untuk mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi umat terbaik, umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa qim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika Sayyidina Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim ma amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradhallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wa akhdhul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal baba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khasah wa ansail buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah, dan di bulan yang mulia ini ya Allah, muliakanlah kami ya Rabb sebagaimana Kau muliakan kepada kami di dunia, muliakanlah kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Rabb, tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali amal ibadah kami Kau terima ya Allah, terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah.
sungguh kami banyak dosa sementara amal baik kami sedikit ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati, yang di bawahnya neraka jahanam. Sungguh kami takut itu ya Rabb. Selamatkan kami dan kami masuk surga bersama Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau kumpulkan pada siang hari ini, kumpulkanlah kami kembali di surgamu ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, dan kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Rabb, di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami ya Rabb mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berikan kemudahan kepada kami untuk bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad ya Allah, untuk bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami termasuk umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan juga bisa mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Sungguh kami tahu dan kami sadar bahwa kami adalah umat Nabi Muhammad, akan tetapi kami belum tahu apakah kami diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, karena kami masih belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, belum bisa menyenangkan Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad pernah menangis, menitikkan air mata, sedih dan rindu kepada kami sebagai umatnya, sementara kami belum pernah menitikkan air mata rindu kepadamu ya Rasulullah. Maka dari itu ya Rabb, jadikan kami termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang dekat Nabi Muhammad, yang bisa melaksanakan perintah Nabi Muhammad, bisa selalu mengucapkan Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.